Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bersyukur kita boleh ada di tempat ini dengan sukacita Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah di minggu kedua di bulan Agustus ini. Kita mau bersukacita, kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan buat hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami menikmati setiap kebaikan yang Tuhan buat atas kami. Dan hari ini Bapa, kami rindu kami boleh memuliakan Engkau. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami hari ini. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah, kita bersukacita karena apa? Setiap hari ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan di rumah. Haleluya. Kita mau sama-sama mengingat setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari bersorak-sorak untuk Tuhan kita hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena setiap hal yang Dia kerjakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku angkat tanganmu dan katakan, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, sekali lagi katakan hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, karena kekuatan Tuhan ada untuk hidup kita. Mari hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan kita. Hati kita boleh menjadi bejana Tuhan yang luar biasa. Kita boleh mengirik Tuhan kita sepanjang umur hidup kita. Kan hanya di dalam Tuhan kita kekuatan ada. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Yesus. Engkau ada atas kami. Engkau ada
kami terima yang terbaik yang dari Engkau. Setiap kebaikan-Mu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan untuk kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan satu tema yang indah, yaitu belajar memahami maksud Tuhan. Mari kita akan membaca dari Ulangan Pasal 8 ayat 1 dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Berapa yang sering kita renungkan bahwa hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan. Kalau ditanya perjalanan apa? Dari mana menuju kemana? Yaitu satu perjalanan yang dahulu kita ada di dalam kerajaan gelap, dijajah oleh pemerintahan kerajaan gelap, diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Ini gambaran Mesir. Menuju kepada satu kehidupan yang Tuhan mau. Yang serupa dengan Kristus dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita akan mengalami tentu warna-warni dari kehidupan itu sendiri. Satu kehidupan yang mungkin terkadang naik, terkadang turun, jalan terjal, atau mungkin satu kehidupan yang melalui jalan halus yang diaspal hot mix. Atau mungkin satu kehidupan juga yang seperti jalan yang berkelok-kelok dan sebagainya. Ya, susah, senang, sedih, gembira, menderita, berhasil. Kita semua pasti pernah melalui satu pengalaman kehidupan. Dan pengalaman kehidupan itu memiliki makna masing-masing bagi orang yang menjalani. Bagi orang yang menjalaninya juga tanggapannya pasti berbeda-beda. Ada yang menjalani dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut. Tapi ada juga menjalani kehidupan dengan bersyukur dan bisa melihat kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu rahasia yang sangat indah dari kitab Ulangan ini. Walaupun kita hanya membaca 3 ayat tadi, namun saya percaya hari ini kita akan menerima satu berkat yang besar. Sehingga kita akan belajar untuk mengerti maksud Tuhan di balik penderitaan. Siapa di antara saudara yang pernah mengalami satu penderitaan? Tentu saja setiap orang pernah mengalami. Iya. Sama dengan kitab Ulangan. Sebenarnya kitab Ulangan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa iman kita ini mesti diperbarui, diperdalam. Ya, diulang-ulang untuk kita mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih di masa sekarang ini sering orang bertanya, kalau Tuhan itu mengasihi kita, kalau Tuhan mengasihi manusia,
mengapa Tuhan itu mengizinkan kesulitan dan penderitaan terjadi. Ya, hidup terasa susah. Dan kalau kita berfokus hanya pada pikiran kesulitan penderitaan, maka pasti pikiran kita akan dihantui dengan yang namanya ketakutan, kecemasan di tengah-tengah pandemi ini. Namun satu hal yang akan kita belajar dari firman Tuhan ini, jika kita berfokus kepada maksud Tuhan, luar biasa. Kita akan mengerti rencananya. Akibatnya hidup kita akan dibawa Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin bertumbuh dan semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita akan belajar sebentar ya. Sebenarnya kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa pada tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kitab ini berisi pembaharuan janji Tuhan atas umat Israel yang sedang melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa yang di dalamnya mengulas kembali, memperbarui perjanjian Allah dengan Israel, angkatan yang baru. Dan sekarang mereka sudah mencapai akhir daripada pengembaraan di padang gurun dan siap masuk Kanaan. Nah, sebagian besar angkatan yang hidup di zaman Ulangan ini, atau disebut generasi kedua, ini sebagian besar tidak mengingat bagaimana peristiwa Paskah, bagaimana penyeberangan Laut Merah, ya, dan juga bagaimana pemberian hukum di Gunung Sinai. Generasi kedua ini memerlukan pengisahan kembali tentang hal-hal yang dahsyat yang pernah Tuhan lakukan atas orang Israel. Tentang hukum Taurat, kesetiaan Allah kepada orang Israel. Ini perlu diingatkan kembali baik kepada generasi lama yang masih ada maupun generasi kedua. Sehingga kepada orang Israel ini perlu satu pernyataan baru yang diajarkan tentang berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Dan kisah yang dibaca ini sebenarnya sangat menarik dan sangat relevan untuk kita renungkan kembali menghadapi kehidupan sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang timbul satu pertanyaan. Saya sering juga bertanya, tapi juga pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami. Kalau Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, kalau Tuhan dibilang mengasihi, menyertai, kenapa kok Tuhan juga mengizinkan berbagai kesulitan, rintangan, pencobaan, juga yang menyertai kehidupan kita? Bahkan masa penderitaan itu lama, tak kunjung selesai. Ya, ini bukan main-main. Coba saudara kita renungkan 3 ayat yang tadi kita baca. Kesulitan padang gurun. Ya. Setelah meninggalkan Mesir, umat Israel harus melintasi padang gurun yang luas dan gersang. Ya, ini bagian dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Walaupun Tuhan punya maksud membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk belajar bagaimana Israel harus melintasi padang gurun yang luas dan gersang. Kalau kita bicara padang gurun, ini bicara tentang ular yang ganas. Ada kalajengking, cuaca yang sangat ekstrim, yang dijalani sehari-hari.
Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Batu-batu, debu, bukan tempat yang enak. Saya juga pernah melintasi padang gurun selama 10 jam. Ya, di Mesir. Saudara, oleh karena itu ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, memang Tuhan rencana membawa umatnya ke Kanaan. Tetapi kenapa diizinkan melalui padang gurun yang sangat berat? Ini. Waktu mereka melintasi padang gurun, mereka tentu juga bertanya, jikalau Tuhan sungguh mengasihi kami, mengapa Dia membiarkan kami sengsara seperti ini? Atau sama dengan yang dialami sekarang ini? Ya. Dunia ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Pandemi yang tidak pernah berakhir ini membuat banyak di antara kita juga mengalami kesulitan. Tapi apakah kita akan hanya berfokus kepada penderitaan, pencobaan? Ya, 4 kali berkhotbah di dalam bulan yang lalu, saya terus-menerus mengajak saudara belajar, merenungkan satu kehidupan ini, saudara-saudara. Ada 3 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, ingat, tujuan kemana Tuhan membimbing kita. Ingat tujuannya. Nah, kalau Israel ingat tujuannya, nenek moyang kita juga mungkin tidak akan tergoda untuk tidak taat, untuk tidak setia. Bahkan untuk tergoda memberontak. Karena ketika orang mengerti tujuan kemana dibawa, berfokus kepada kemana tujuannya, maka saya yakin bangsa Israel juga tidak akan memberontak. Mereka akan diingatkan tentang satu masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Pastinya ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan hadapi kesulitan dengan sukacita. Karena mereka melihat satu pengharapan masa depan Kanaan, satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Saya masih ingat ketika perjalanan mission trip ke Korea Selatan bersama 36 jemaat penari. Waduh, saudara jangan dikira kalau mission trip ke luar negeri itu semuanya enak. Ada bagian-bagian yang, waduh, kita juga tidak boleh mengeluh ini. Ya, transit ke bandara Malaysia harus lari tergesa-gesa. Ya, Bu Yul ini ketika sudah agak sakit kakinya juga, ayo lari. Ya. Lalu ketika menjalani mission trip ke 10 kota harus berjalan. Ya. Tapi ketika kita ingat, wow, ini adalah satu pekerjaan Tuhan, satu pelayanan. Kita mengerti tujuannya. Semuanya jadi ringan. Ini. Saudara, memang kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan bersama Tuhan itu seperti berjalan secara buta. Kenapa? Ya sudahlah, ikut saja Tuhan. Berjalan secara buta, sama seperti Abraham ketika ikut rencana Tuhan, jalan saja. Ya. Kenapa? Supaya kesungguhan iman kita diuji, kepercayaan kita dan rasa ketergantungan kita kepada Tuhan dipertebal. Ini. Saya dikasih Tuhan. Yang kedua, nenek moyang kita diingatkan kepada satu keadaan buruk yang telah meloloskan mereka. Kesusahan yang berat yang sedang dihadapi memang kadang berat. Siapa yang tidak mengakui bahwa perjalanan Israel adalah suatu perjalanan yang berat? Ya. Tetapi ketika kita mengingat campur tangan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Dia menolong, Dia membimbing.
Ada satu istilah yang saya masih ingat. Kalau badai saja pernah kita lewati, kenapa ketika gerimis kita harus menggigil? Ya. Faktor yang ketiga, yang memberi penghiburan kepada umat Tuhan ketika mengalami penderitaan, yaitu tanda-tanda dari Tuhan yang Tuhan perlihatkan. Karena justru selama kesusahan itu sendiri berlangsung, nenek moyang kita menemukan satu berkat yang baru. Mereka memakan makanan, satu jenis makanan yang belum pernah dikenal oleh mereka maupun nenek moyang, yaitu mana dari langit. Ya, sehingga tidak dapat disangkal penderitaan itu juga mengandung berkat, penyediaan dari Tuhan. Makanya ketika kita berfokus pada penderitaan saja, waduh, hidup jadi berat. Tapi ketika kita juga belajar bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan juga menyediakan berkat. Ini. Oleh karena itu, di dalam pengalaman hidup kita, biar betapapun sesulit keadaan yang kita hadapi, namun selalu ada saja tanda penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Ya, mari kita belajar dari 3 ayat tadi, kita ulangi, kita kupas. Ya. Yang pertama, manusia jangan hanya berfokus kepada masalah dan penderitaan saja. Menghadapi segala penderitaan, segala tantangan, belajar tentang maksud Tuhan. Iya, jangan hanya berfokus pada masalah, kepada berapa besarnya masalah. Kemarin khotbah yang lalu, kalau kita berfokus kepada masalah, berfokus pada diri sendiri, kita akan berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Enggak ada. Hasilnya ketakutan, kekhawatiran. Ya. Coba ayat 1. Ayat 1 dengan jelas dikatakan, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Jadi tujuan Tuhan, walaupun lewat padang gurun, walaupun mengalami berbagai macam kesulitan, sama dengan kita sekarang, mengalami kesulitan, Tuhan itu mau bawa hidup kita ini bertambah banyak, ada multiplikasi, baik di dalam karakter Kristus, ya, baik di dalam karunia, daya tahan, ya. Supaya apa? Supaya memasuki kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Saudara, supaya rencana Tuhan juga digenapi. Supaya kita ini ketika diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan, pencobaan untuk menguji kita. Supaya memasuki satu kehidupan yang baik. Berapa di antara Bapak Ibu yang saat ini belum merasa masuk dalam rencana Tuhan? Apalagi akhir zaman ini. Ada banyak orang yang ketika mengalami penderitaan, responnya salah. Ingat, yang pertama, kita berfokus kepada kemana Tuhan akan membawa kita. Kalau kita tambah di dalam Ulangan pasal 8 ayat 15, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, dan yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya, perhatikan, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Kalau Tuhan mengizinkan kita semua mengalami satu pengalaman penderitaan, pengalaman tekanan yang diizinkan Tuhan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Iya. Lalu yang kedua, Tuhan mengizinkan perjalanan hidup kita. Ini sebenarnya dengan lika-liku ini ada 3 tujuan. 1, merendahkan hatimu.
Jadi tujuannya merendahkan hatimu. Karena masih ada yang tinggi hati. Masih ada yang membanggakan diri sendiri. Orang yang rendah hati ini disayang Tuhan. Juga kalau kita melihat ayat yang kedua, ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tuhan buat supaya kita rendah hati. Iya. Merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, perhatikan. Saudara, kadang perjalanan hidup yang kita lalui dengan banyak tekanan, banyak masalah. Ya, siapa di antara engkau yang lagi positif? Siapa dari engkau yang lagi kehilangan pekerjaan? Ya, siapa yang lagi ngalami berbagai macam kesulitan? Sebenarnya untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yang tahu hati kan Tuhan. Ya, yang tahu hati ini Tuhan. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Oleh karena itu Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Ya, saudara, karena yang bisa mengetahui isi hati hanyalah Tuhan. Ya, ketika kita masuk dalam masa kesesakan, masa kesukaran, apakah tambah tekun berdoa atau tambah taat? Ini. Makanya dalam ulangan tadi dikatakan dengan maksud merendahkan hati. Ya, dengan maksud mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, makanya sekarang saya mau tanya, pada masa ini kita kan ibadah online ya. Ya. Coba kita introspeksi. Dengan ibadah online, dengan kondisi yang sekarang ini, berapa di antara engkau yang tambah setia, tambah taat, tambah melayani Tuhan? Ya. Karena ada loh jenis orang yang ketika mengalami masalah malah mundur, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pihak lain, mulai tidak taat. Makanya Tuhan ingin supaya kita ini tambah taat, tambah setia. Tuhan izinkan kita diuji oleh keadaan ini. Ya, firman Tuhan katakan untuk menguji apa yang ada dalam hati. Ya. Saya bersyukur ketika saudara-saudara beribadah secara online, saudara ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Amin. Iya. Kalau kita beribadah secara offline, ya karena ibadahnya bersama-sama kan kelihatan ini. Tapi kalau ibadah secara online kan tidak kelihatan. Apakah saudara tambah melayani Tuhan? Saudara tambah taat, tambah berdoa? Tidak ada orang tahu. Iya. Ini. Lalu yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Supaya manusia mengerti bahwa hidup kita bukan dari roti saja. Dari fasilitas saja. Dari apa kata orang, tetapi hidup kita berasal dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya baca ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Kok Tuhan membiarkan lapar ya? Tapi memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, kadang ada orang yang ketika merenungkan kisah perjalanan Israel ini biasa-biasa saja. Oh saya enggak. Saya ini mau, Tuhan, saya tuh mau untuk lebih mengerti. Jangan saudara bosan ya dengan tema perjalanan bangsa Israel, karena ini menggambarkan juga perjalanan manusia. Saya kalau pikir perjalanan bangsa Israel itu enggak ketemu di logika. Coba bayangkan,
mereka ini keluar dari Mesir nggak bawa minum. Nggak bawa minum. Ya mungkin mereka bawa, tapi habis, bentar aja. Ya, saya pernah di padang gurun. Ya, saya bayangkan, waduh seperti itu. Kering sekali. Mereka nggak bercocok tanam. Nggak ada sejarahnya mereka bercocok tanam dulu. Nggak bisa. Mereka nggak bawa kayu banyak untuk perapian kalau malam dingin. Ya, mereka nggak bawa deklit besar ini untuk perteduhan kalau ada panas. Ya. Tapi Tuhan sanggup loh sediakan. Ya, mana dari langit turun. Air sediakan Tuhan. Dari gunung batu saja, jadi cadas saja keluar air. Tuhan juga sanggup untuk ada tiang api. Ketika malam, melindungi dari kedinginan, dari binatang buas. Kalau siang, tiang awan. Waduh senang. Ya. Itu semua disediakan Tuhan. Dari apa? Dari firman. Ya. Makanya jangan ada di antara kita yang mencoba mengandalkan diri sendiri di masa sulit ini. Manusia ini hidup tidak hanya dari roti. Jangan mengejar roti saja. Ya. Tapi firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, selesai. Engkau yang takut kuliahnya nggak selesai, enggak. Selesai. Dulu kita bangun 2 gedung ini juga nggak punya apa-apa, tapi Tuhan ngomong selesai. Ya, berapa di antara engkau yang ketika anaknya kuliah, bahkan 2 anaknya kuliah, 3 anaknya kuliah, aduh dari mana, selesai. Engkau yang hadapi pergumulan berat, Tuhan berfirman, selesai. Ya, coba pikirkan, mereka ini keluar dari Mesir nggak bawa, ya, dia bawa perhiasan memang. Tapi nggak bawa persediaan cukup air, cukup makan, cukup beras, cukup gandum, enggak. Tapi Tuhan sediakan. Sekarang sampai pada penutup. Penutup saudara. Yang pertama, tidak semua masa sulit ini hukuman. Namun ada berkat. Agar kita setia. Ya, di tengah-tengah masa sulit Tuhan menyediakan. Mana? Tuhan sediakan air. Bahkan Tuhan sediakan pakaian. Ya, coba bagaimana logikanya ini? Ya, pakaian. Ya, Mas Rizky ini pasti senang ini. Kalau disediakan pakaian yang tidak rusak-rusak ya. Tapi untuk anak zaman sekarang malah nanti bosen ya. Kalau 40 tahun nggak rusak bagaimana ini? Ya saudara, saya punya satu sandal merek tertentu. Waduh, bagus, nggak rusak-rusak. Saya senang. Ya kalau orang muda nggak senang ya. Tapi Tuhan nyediakan loh 40 tahun makanan. Sandal aja nggak rusak. Pakaian. Sediakan kok. Ini. Saudara, oleh karena itu masa sulit ini Tuhan pengen mengetahui isi hatimu. Ya, masih cinta Tuhan enggak ya? Masih setia enggak pelayanan ini? Ya. Saudara, yang kedua, jangan mengarahkan hidup kita pada masalah dan kesulitan saja. Arahkan supaya kita mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Saya masih ingat khotbah minggu yang lalu. Satu kalimat yang jadi berkat bagi saya. Ya, walaupun krisis telah melemparkan aku di titik yang paling rendah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Karena mataku tertuju kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dalam kemuliaan. Siapa di antara engkau yang lagi ngalami krisis di titik yang paling rendah? Ya, jangan hatimu juga ikut turun, jangan. Biarkan hatimu dibawa Tuhan naik ya, di puncak kemenangan. Kondisinya biar seperti ini. Ya, adik saya ini mau pulang ke Kalimantan aja sudah sulit sekali. Sudah 1,5 bulan di sini. Belum vaksin, harus ini, konsultasi. Aduh, sulit ini. Untuk pulang aja sulit. Banyak masa-masa sulit. Coba bawa hatimu di puncak kemenangan bersama Yesus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit mengerjakan kemenangan. Oleh karena itu, yuk kita belajar mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik kesulitan, di balik penderitaan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Dan tidak ada
yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Yuk, yang di rumah-rumah, kita semua berdoa. Kita datang pada Tuhan. Supaya minggu demi minggu, ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita bisa melewati semua masa ini dengan dasar firman Tuhan. Dengan dasar kebenaran. Karena manusia mesti bisa hidup dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang indah, yang luar biasa pada hari ini. Ajari kami mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ajari kami mengerti apa kehendak Tuhan di balik penderitaan yang kami alami. Tuhan, memang kami tidak mengalami ular yang ganas di padang gurun, kalajengking. Kami tidak mengalami kesulitan yang dialami nenek moyang, tapi itu sepertinya sama yang kami alami. Ada banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi kami tahu bahwa Tuhan punya tujuan. Tuhan punya penyediaan. Dan Tuhan punya maksud yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya segala berkat yang terbaik, berkat damai sejahtera, perlindungan, roh yang takut akan Tuhan, menyertai kehidupanmu. Berkat dari Bapa Surgawi. Di dalam karya kurban Kristus dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.